Baik, untuk absensinya ada yang terkendala nggak ya? Atau sudah semuanya? Saya coba cek dulu. Nadia nggak ada. Zanabila, ya. Raffi, Muhammad Raffi ada nggak? Nggak ada ya. Terus Azima Dava. Azima nggak ada. Hadir, Pak. Oh ada. Hadir. Oke. Nathan nggak ada ya. Oke, baik. Hari ini kita akan Raffi, hadir, Pak. siapa? Raffi. Oke. Tadi saya panggil soalnya kamu diem. Iya, Pak. Oke. Jadi saya mau menyampaikan hari ini kita ada tiga timeline penting tatap muka ini. Yang pertama mungkin sedikit materi dari saya, kemudian ada tugas dan juga quiz gitu ya. Jadi untuk ya menguji kemampuan kalian gitu ya terkait dengan materi pada pagi hari ini gitu. Ya banyak-banyak sedikit saja gitu untuk menambah merecall gitu ya pengetahuan kalian terkait intensitas pemanfaatan lahan kaitannya dengan menyusun produk RTPL. Ya mungkin sudah banyak kalian lakukan di beberapa semester sebelumnya. Jadi saya coba share screen dulu terkait dengan apa yang harus kita sama-sama sharing knowledge-nya terkait materi pagi ini. Bisa coba screen. Oke, udah terlihat ya? Udah, Pak. Baik, seperti dengan kontrak kuliah yang sudah kita dapat kemarin, bahwa fokus kita akan mempelajari terkait intensitas pemanfaatan lahan, salah satu komponen penting dalam penyusunan produk RTBL, yang mana pagi hari ini fokus kita akan ada di beberapa capaian penting. Mulai dari kita awali sesi ini dengan pertama-tama kita mencoba menjelaskan terkait definisi intensitas dalam konteks RTBL. Jadi intensitas nanti kita akan belajar bukan sekedar tinggi bangunan, tapi juga pengendalian volume dan seberapa besar total luas lahan, seberapa besar ruang hijaunya, dan bagaimana sempadan dari masa bangunan gitu. Dan yang kedua kita akan coba memberi cara cepat menghitung KDB dan KLB gitu ya, dalam konteks data persil. Nah, ini mungkin keterampilan teknis dasar yang sebenarnya perlu kalian kuasai untuk menentukan tapak maksimum ataupun juga luas lantai maksimum dari ruang dan juga ruang hijaunya. Ketiga, nanti kalian juga perlu mampu menyusun distribusi intensitas per blok atau segmen yang mungkin ini sering dilupakan gitu ya. Jadi intensitas itu tidak harus rata prinsipnya. Jadi dalam satu koridor misalnya ada segmen yang lebih intensif gitu ya, dekat dengan aktivitas-aktivitas atau node penting. Ya kita bisa terus dia berbatasan dengan hunian misalnya. Nah di sini kita perlu melakukan bukan pemerataan tapi penentuan intensitas yang berbeda-beda gitu. Nah, disinilah biasanya ada konsep-konsep terkait indis istilahnya, intensif, disinsentif, dan transisi
di mana kita coba menaruh volume dan juga menahan volume di tempat yang rentan atau harus dijaga begitu. Dan yang keempat adalah terkait dengan menerjemahkan intensitas dalam bentuk output RTBL gitu. Jadi angka-angka tadi kita tidak hanya berhenti di tabel angka-angka intensitas, tetapi kita mengubah dalam panduan yang bisa dicek di ruang nyata, yaitu berupa building envelope dan GSB dan apa lagi ya, setback itu GSB sama aja, atau street wall-nya. Jadi bagaimana panduan untuk dinding-dinding di ruang bangunan-bangunan tersebut. Oke, mungkin garis besarnya nanti kemudian kita ada tugas sama kuis juga. Nah, pertama-tama sebenarnya saya akan mencoba sesingkat mungkin menyampaikan terkait intensitas ini. Jadi gini, poin pertama yang mau saya sampaikan adalah RDTR. RDTR itu kan tujuannya kita mau menetapkan zona plus aturan plus juga aturan kegiatan plus intensitas gitu ya. Nah, itu di RDTR kita. Nah, jadi RDTR ini secara operasionalnya kita tahu zona-zona apa saja yang mau kita tetapkan, yang dibolehkan, dan kegiatan apa yang terbatas, apa yang bersyarat, apa yang dilarang gitu. Sedangkan untuk intensitasnya itu kita mau mengatur berapa tingginya, berapa nilai KDB-nya, berapa nilai sempadan bangunannya, berapa nilai koefisien dasar hijaunya, berapa koefisien lebar lantai bangunannya. Itu biasanya di RDTR sudah keluar gitu. Jadi di sini kita sudah menjawab di sini boleh apa atau seberapa besar yang diperbolehkan. Sedangkan RTBL itu adalah panduan rancang kawasan atau koridor yang mengendalikan pemanfaatan ruang dan penataan bangunan lingkungannya. Nah, artinya RTBL ini tidak mengganti RDTR, tapi justru RDTR itu sebagai input yang mengunci bagaimana wujud ruang di nyatanya nanti seperti apa. Jadi misalnya di RDTR itu bilang ZK misalnya zona komersil, ya. Zona komersilnya di sudah diatur beberapa zona-zonanya. Nah, RTBL akan mengunci dalam hal penampang jalannya. Jadi trotoar, kemudian penyeberangannya bagaimana, parkir, frontage-nya bagaimana, fasad depan bangunan, sama transisi ke zona lainnya. Jadi RTBL itu memuat aturan-aturan yang kurang lebih dari zona komersil tadi sudah dikunci gitu ya. Nah, poin ketiganya adalah RTBL di daerah-daerah biasanya itu ditetapkan dalam peraturan kepala daerah gitu ya. Jadi merujuk ke peraturan kepala daerah dengan merujuk ke pedoman nasional RTBL gitu. Nah, ini cukup penting secara praktik karena nanti RTBL menjadi rujukan yang lebih siap pakai untuk penataan kawasan prioritas tertentu. Biasanya kan tidak semua dalam satu kawasan misalnya dalam kelurahan Tembalang nih ada kawasan perkotaan Tembalang misalnya ada terdiri dari kelurahan Bulusan, Kramas sama apa misalnya gitu ya. Sama Ngesrap misalnya gitu atau Sumur Boto gitu misalnya. Nah, itu kan tentu tidak semua segmen jalan itu kita atur. Kita mungkin akan berfokus kepada daerah Kelurahan Sumur Boto saja gitu ya, koridor utama yang memang menjadi prioritas. Kalau semua juga ya tentu dari sisi anggaran juga nggak akan mampu. Nah, jadi misalnya koridor-koridor utama, kawasan heritage gitu ya, TOD gitu ya, fungsi-fungsi transit, itu biasanya butuh RTBL-nya karena memang prioritas sebagai
titik-titik penggerak aktivitas masyarakat begitu. Jadi RDTR, kata sederhananya adalah RDTR mengunci apa dan di mananya dan seberapa besar aktivitasnya, sedangkan RTBL itu mengunci wujudnya, ya. Jadi dikunci wujudnya. Nanti mau seperti apa bentuk-bentuk. Nah, kenapa? Nah, pertanyaan sederhana mungkin yang saya mau sampaikan ke kalian, kalau memang RDTR itu sudah menetapkan apa namanya ya, menetapkan zona-zonanya, menetapkan apa saja kegiatan yang perlu dilakukan di zona tersebut dan seberapa besar aktivitasnya, lalu kenapa kita masih perlu RTBL begitu? Apa kira-kira jawaban kalian? Ada yang mau memberi pendapat? Silakan. Oh, sudah dikunci semua di RDTR gitu kan? Zonanya sudah ada, apalagi intensitasnya sudah ada, gitu kan? Terus apa yang diperbolehkan sudah ada, apa yang tidak boleh sudah ada, apa yang terbatas sudah ada. Lalu apa gitu? Kenapa kita masih perlu RTBL? Kira-kira kenapa, Raffi? Mungkin biar lebih detail. Apa maksudnya lebih detail? Nah, tadi pertanyaan ini kenapa masih ada RTBL kalau sudah ada RDTR ya, Pak? Ya, kan RDTR itu udah detail banget, udah ada zona, udah ada apa syarat boleh, tidak mana yang boleh, kegiatan mana yang boleh, kegiatan yang nggak boleh apa, kemudian kegiatan yang terbatas apa di setiap zonanya. Bahkan di RDTR itu sudah ada intensitas pemanfaatan lahannya, juga sudah ada KDB-nya berapa, KLB-nya berapa. Kalian bisa lihat di OSS interaktif RDTR itu tuh. Lalu fungsinya RTBL untuk apa kalau gitu, kalau sudah ada semuanya itu? Buat ini mungkin apa hubungan dari lingkungan sama masyarakat dan manusia, Pak. Nah, yang lain apa menurut yang lain? Coba. Apa kira-kira, Salwa? Salwa hadir nggak? Hadir, Pak. Apa dong? Kalau hadir apa dong? Halo, Salwa. Menurut saya kalau RTBL itu tetap diperlukan karena kalau RDTR itu hanya mengatur zonanya, tapi kalau RTBL itu kayak lebih detail karena
mengatur bangunan dan kawasan itu secara fisik sama visual gitu. Ya, betul. Itu kunci pentingnya ada di situ. Jadi mengatur bangunannya itu sama fisiknya nanti mau seperti apa. Jadi kalau kita hanya sebatas mengatur intensitas, thank you Salwa. Jadi kalau kita hanya cuma sekedar mengatur intensitas KDB, KLB, itu bentuk angkanya. Tapi kalau kita coba kontekstualkan dalam bentuk bangunan, itu nanti bentuknya seperti apa sih aturannya. Nah, itu yang perlu diwujud nyatakan wujud ruangnya dalam RTBL. Nah, ini yang saat ini memang sedang dikerjakan oleh beberapa kawasan perkotaan yang memang cenderung RTDR-nya sudah firm ya, sudah jalan. Kemudian dia mulai melakukan pembangunan di ruang yang lebih kecil gitu ya. Pengembangan kawasan stasiun, kawasan heritage, kawasan komersil. Itu coba dibuat RTBL-nya. Jadi nanti lebih proses kontrol aspeknya itu lebih jalan nanti. Thank you. Nah, secara definisi operasional sebenarnya kalau kita bicara intensitas pemanfaatan lahan seperti yang saya bilang tadi, dia ada di RDTR. Kemudian dari RDTR tadi kita coba wujud nyatakan dalam lingkup dokumen RTBL gitu ya. Karena itu yang berlaku hukum penataan ruang di Indonesia, maka kita perlu taat akan hukum tersebut gitu ya. Tadi kita sudah tahu secara operasional intensitas pemanfaatan lahan itu adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan atau tapak peruntukannya. Kemarin kita sudah belajar terkait struktur peruntukan lahan juga, jadi masing-masing ada peruntukannya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ada dua hal penting dalam definisi ini gitu ya. Hal pertama adalah luas lantai maksimum, gitu ya. Yang kedua adalah luas lantai terhadap lahan tapak, gitu ya. Jadi luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan tapak peruntukan. Nah, jadi yang kita kendalikan nanti berapa banyak bangunan yang boleh lahir dari satu persil, tidak hanya sekedar hanya fungsi kegiatannya. Jadi kita misalnya PWK, lahan kapling persil PWK, gitu kan. Itu sebenarnya kalau kita sudah melihat dokumen RDTR diatur sekian KDB-nya, sekian KLB-nya, maka wujud nyata ruang itu ada berapa bangunan yang masih boleh muncul di sana, atau berapa lantai yang masih boleh muncul di ruang kap persil dari PWK itu sendiri gitu. Jadi tidak hanya sekedar stop di list fungsi kegiatannya saja. Nah, poin kedua yang saya mau sampaikan adalah bahwa di slide ini juga mau menegaskan bahwa intensitas itu bukan cuman tinggi bangunan saja gitu ya. Kenapa hal tersebut penting begitu ya? Karena kalau tinggi bangunan saja itu menurut saya itu bisa menipu begitu ya. Menipunya seperti apa, Pak? Menipunya misalnya begini. Bangunan 2 lantai gitu ya. Jadi kalian bisa imajinasikan gitu. Ada bangunan 2 lantai tapi menutup hampir seluruh lahannya gitu. Nggak ada lagi yang lahannya kosong. Nah, ini kan dampaknya bisa besar sekali. Jadi minim resapannya, panas, sirkulasi parkir ke dalam bangunan juga bisa tumpah gitu ya, di luar dari coupling. Jadi parkirnya di luar persil gitu ya. Nah, ini yang menjadi kesalahan yang perlu kita perbaiki. Atau misalnya ada bangunan 6 lantai tapi misalnya tapaknya itu kecil gitu. Tapaknya kecil tapi ruang hijaunya cukup gitu. Nah, dampaknya ini kan bisa lebih terkendali ya. Jadi memang intensitas ini harus kita baca sebagai gabungan gitu ya, dari luas tapak terbangun dan luas total lantainya. Dan satu lagi gabungan dari 4 elemen penting ya, luas tapak,
terbangun yang kita kontrol lewat KDB, kemudian total luas lantai di mana itu dikontrol dari KLB, dan luas ruang hijau dikontrol dari KDH-nya, sama sempadan. Gitu ya. Jadi ada 4. Luas tapak terbangun atau KDH, total luas lantai KDB, ruang hijau itu KDH, dan jarak sempadan atau GSB gitu. 4 poin ini ya harus kalian ingat. Lalu kalau kita sudah berpegang kepada 4 komponen ini, nanti kita akan paham gitu ya bahwa angka-angka yang tertulis dari KDB itu bisa kita terjemahkan dalam envelope bangunan gitu. Tadi sempat dimention oleh Salwa dalam bentuk bangunan, tapi sebenarnya lebih tepatnya itu adalah amplop bangunan atau building envelope. Nah, ini saya mau coba minta pendapat kalian gitu. Kira-kira kalau misalnya ada situasi yang menurut kalian biasanya itu lebih berbahaya untuk sebuah kualitas lingkungan, yang situasinya seperti misalnya bangunannya itu rendah, tetapi menutup lahannya itu hampir penuh persilnya, gitu ya. Atau justru bangunan yang lebih tinggi tapi tapaknya kecil gitu ya, dan ruang hijaunya cukup misalnya gitu. Nah, ini ada situasi ya, mana yang lebih berbahaya untuk kualitas lingkungannya gitu ya. Apakah bangunan yang rendah tapi menutup lahan hampir penuh misalnya gitu, atau bangunan yang lebih tinggi tapi tapaknya kecil dan ruang hijaunya cukup? Mana coba? Menurut kalian yang mana yang lebih berbahaya? Saya mau sama siapa ya misalnya? Siti Nazira coba. Siti Nazira hadir? Hadir, Pak. Gimana? Menurutmu kira-kira mana yang lebih berbahaya untuk kualitas lingkungan ya antara dua kondisi tadi? Yang lebih berbahaya yang tapak satu lantai. Karena kalau nggak ada ruang hijaunya, ada resapan airnya, mungkin kalau di kawasan ini bisa kena banjir juga. Terus Halo? Suaranya hilang. apakah terdengar, Pak? Ya, sudah. Gimana tadi? Menurut Udah saya, benar? Pendapatmu benar. Terus lanjut. menurut saya yang lebih berbahaya bangunan tapak satu lantai yang nggak ada ruang hijaunya, Pak. Karena kalau misalnya di kawasan itu rawan banjir, nggak ada resapan airnya. Terus mungkin akan lebih panas juga untuk di lingkungan tempat tinggalnya, karena kan nggak ada ruang hijaunya, jadi orang bisa langsung keluar, langsung ke jalan gitu loh, Pak. Betul. Menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih. Itu 2 poin penting yang bagus sekali dari panggilannya apa, Mbak? Siti atau Nazira? Nazira, Pak. Nazira, oke. Terima kasih. 2 poin penting dari Nazira terkait dengan saat kondisi di mana memang yang lebih berbahaya terhadap lingkungan itu adalah bangunan satu lantai yang mungkin mengambil hampir seluruh tapak lahannya atau persilnya. Karena tadi poin pertama adalah resapan, tidak ada resapan berarti run off besar,
runoff besar, kalau drainasenya buruk maka genangan itu bisa muncul. Kemudian poin kedua adalah tadi suhu atau temperatur sekitar bangunan, karena tidak ada ruang terbuka, maka otomatis tidak ada produksi O2 di sekitarnya, tidak ada shading di sekitarnya, maka pasti otomatis suhunya akan naik gitu ya. Apalagi kalau diperburuk dengan sirkulasi desain rumahnya, pasti akan panas gitu ya. Dan yang lebih merugikan tetangganya lagi atau bangunan-bangunan di sekitarnya adalah ruang-ruang parkir gitu ya. Ruang parkir dan sirkulasi tidak ada. Pasti kalau persilnya sudah penuh, memanfaatkan persil ruang publik untuk bisa parkir gitu. Nah, ini yang saya coba tambahkan jadi untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Nazira tadi. Terima kasih banyak. Oke, nah kalau kita coba lanjut terkait dengan bagaimana parameter-parameter intensitas yang mungkin umum dipakai RTBL, itu sebenarnya ada 3 parameter minimal, tapi bisa kita kembangkan lagi tergantung dengan kompleksitas koridor yang memang kita amati saat ini. Jadi pertama-tama adalah terkait dengan ketinggian. Ketinggian ini kita mau mengontrol dimensi vertikal tentunya ya. Jadi skyline, bayangan penting sekali, bayangan untuk daerah-daerah kota-kota di negara-negara 2 musim. Bayangan itu sangat penting karena kita tahu sendiri intensitas matahari atau panas di negara kita itu sangat tinggi. Jadi memang kalau memang kita konteksnya mau dukung pembangunan atau pengintegrasian public transport, maka memang yang harus dipikirkan salah satu kenyamanannya adalah pejalan kaki. Nah, pejalan kaki itu pasti menuntut kenyamanannya adalah salah satunya shading tentu ya. Apakah shading lewat hard komponen gitu ya, atau juga lewat yang natural komponen seperti pepohonan begitu ya. Jadi kontrol shading itu penting, skyline penting, dan juga transisi antara kawasan sekitar itu menjadi sangat penting. Jadi kayak contoh tadi, misalnya koridor ZK, koridor komersil. Misalnya di RTBL, di KLB-nya sudah mengizinkan 4 lantai. Ya, koridor komersil dekat-dekat Simpul pasti gitu ya. Di RDTR sudah KLB-nya mengizinkan 4 lantai. Ya. Tetapi misalnya turun jadi 2 lantai ketika mulai mendekati kawasan-kawasan hunian. Jadi nggak boleh semuanya segmen komersil itu semuanya 4 lantai, tapi ada zona-zona transisi yang sudah mulai mendekati ke zona hunian itu, dia segmen KLB-nya harusnya sudah turun jadi 2 lantai. Jadi tidak sama semuanya tingginya itu maksimum 2 lantai. 4 lantai. Nah, gitu ya. Nah, yang berikutnya lagi adalah DKDB atau koefisien dasar bangunan, yang sifatnya itu kita mau mengontrol seberapa besar lahan ini boleh tertutup oleh di permukaan tanahnya. Tadi sudah diceritakan oleh Nazira bahwa dampaknya sangat luar biasa kalau KDB-nya tinggi, gitu ya. Jadi resapannya jadi turun, panas meningkat, gitu ya, ruang sirkulasinya kurang, gitu ya, dan tadi ya meningkatnya suhu. Nah, ini sering terjadi di daerah-daerah yang mungkin RDTR-nya itu belum selesai, atau bahkan RDTR-nya sudah ada pun masih banyak pelanggaran-pelanggarannya gitu, karena aspek controllingnya yang memang kurang gitu. Nah, misalnya contoh konkret lah, kita misalnya ada 2 bangunan gitu ya, yang sama-sama 2 lantai gitu ya, dan yang satunya KDB-nya 80%, atau dengan artian hampir tertutup nih semuanya, tinggal 20%. Yang bangunan yang satunya lagi misalnya KDB-nya cuma 50%, jadi masih ada setengahnya belum tertutup oleh bangunan. Nah, yang KDB 80% biasanya itu lebih rawan gitu ya, untuk runoff-nya tinggi. Sedangkan yang 50%, nah itu biasanya dia akan
apa namanya ya, cenderung runoff-nya akan menjadi rendah gitu. Resapannya lebih baik. Dan yang 80% tadi itu pasti akan banyak merugikan. Jadi dia parkirnya udah mulai maksa, kemudian mulai curi-curi pakai trotoar, nyolong-nyolong pakai trotoar, pakai bahu jalan gitu ya. Karena memang hampir 80% itu untuk daerah bangunan yang dibangun gitu. Berikutnya lagi KLB gitu ya. KLB ini untuk mengontrol total luas lahannya, total luas lantai maksimum. Nah, ini berkaitan dengan muatan aktivitas biasanya. Jadi kayak contoh misalnya ada 2 persil gitu ya. 2 persil yang luasnya mungkin sama, tapi satu KLB-nya 3, satu KLB-nya 1,5 misalnya. Nah, 3 ini kan artinya total lantai yang boleh dibangun itu 2 kali lebih besar dari biasanya gitu ya. Nah, ini yang atau 2 sampai 3 kali lebih besar dari biasanya. Jadi misalnya dia punya 1, berarti kan dia bisa sampai 3 gitu ya. Nah, biasanya gini kalau untuk kayak yang bangunan-bangunan besar kayak mall begitu ya, itu kan pasti butuh, kayak di Indonesia kan parkir penting banget tuh kalau mall tuh. Mungkin dia bisa jadi bangunan sendiri gitu. Nah, itu dia biasanya butuh untuk manajemen parkir, butuh untuk loading gitu ya yang lebih serius. Nah, ini kita perlu memastikan bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran terkait dengan KLB-nya begitu. Kalau memang KLB sudah bilang maksimum 3 lantai, berarti ya kamu bikin parkir 3 lantai. Kalau masih kurang, ya silahkan ditambah lagi di bangunan yang lain untuk ruang parkirnya. Gitu ya. Jadi ya itu konsekuensi dari bagaimana mau menyediakan parkir yang cukup besar. Nah, tapi kita tahu sendiri bahwa memang pendapatan dari parkir itu luar biasa besarnya juga. Jadi memang secara bisnis sudah ada hitung-hitungannya untuk keuntungan dari parkir itu sendiri. Makanya berani dibangun satu bangunan utuh gitu ya, dan full maksimum lantai 1 sampai paling misalnya sampai lantai 3 tadi kalau KLB maksimumnya itu semuanya full untuk parkir gitu. Lalu yang keempat itu koefisien dasar hijau. Nah, ini yang memang aspek ekologis di level persil yang menjadi PR juga karena memang ada kebutuhan, apalagi mungkin kalau di level hunian ini paling PR nih terkait dengan KDH kota-kota besar yang sudah padat begitu ya. Mungkin yang sudah di atas 2 juta, 3 juta gitu di Indonesia, itu ruang terbuka di level persil ini menjadi sangat sulit gitu. Ada banyak sekali faktor yang membuat pengorbanan untuk ruang hijaunya itu sendiri atau ruang resapan. Nah, akhirnya banyak hal yang coba dimanipulasi dilakukan untuk tetap bisa menjaga paling tidak kontribusi. Kalau ruang hijau publik mungkin ya ada, tapi diharapkan juga ruang hijau di level persil itu ada untuk berkontribusi terkait resapan dan juga microclimate gitu ya. Dan tentunya sirkulasi. Dan yang terakhir itu GSB, ini parameter yang memang sangat mempengaruhi kenyamanan transisi antara ruang privat dengan ruang publik. Jadi GSB ini tidak hanya mau menjamin ruang privatnya, tetapi transisinya. Jadi ruang transisi kita beranjak ke ruang publik. Nah, kalau kita boleh ambil contoh, misalnya ini biasanya GSB yang memprihatinkan itu ya koridor-koridor ZK itu ya, atau zona komersil. Jadi memang kita zona-zona komersil ini butuh GSB yang memang lebih konsisten, yang mungkin bangunannya tidak langsung berbatasan dengan bahu jalan, dinding bangunannya tidak berbatasan langsung dengan bahu jalan, tapi dia mungkin ada transisi sempadannya gitu.
Oke. Nah, ya ini kita bisa lihatlah ada cara cepat ya menghitung intensitas di level persil gitu. Dan ini penting karena sebelum kita bicara building envelope di RTBL kita harus tahu dulu batas-batas angka yang mengunci volume bangunannya gitu. Jadi misalnya kayak misalnya KDB 60%, artinya kan maksimum luas tapak bangunannya boleh menutup tanah. Kalau dia 1000 meter persegi berarti ya tinggal kali aja kan 60 0,6 dikali 1000 dapatnya 600 meter persegi. Simpel lah, ini cara hitung cepat. Dia 50 KDB-nya 50 maka 0,5 kali 1000 gitu. Cepat. Terus ini kalian bisa membayangkan di rumah kalian masing-masing apakah KDB-nya udah terpenuhi atau belum gitu ya. Kalian harus coba cek gitu KDB di RDTR di daerah atau kota kalian masing-masing berapa. Nah, terus yang kedua KLB. Kalau misalnya KLB-nya 2 gitu ya, misalnya dia tulis KL 2, maka artinya kan total luas lantai maksimum yang boleh itu adalah 2 gitu ya. Nilainya 2. Nah, 2 itu tinggal dikali aja sama 1000 tadi gitu ya. 1000 maka nanti kita dapat 2000 meter persegi gitu ya. Nah, yang perlu kalian catat adalah KLB ini bukan hanya bicara tentang berapa lantai, tetapi juga total luas lantai akumulatif begitu ya. Jadi total luas lantai akumulatifnya. Jadi nggak bisa tuh kita mau bangun semuanya gitu tuh nggak bisa. Kita harus mempertimbangkan nanti ada KDH-nya gitu ya. Bahwa kita sudah dapat 2000 ini ya, tapi kan ada KDH misalnya di situ diatur 20% misalnya. Artinya ruang hijau minimumnya kan harus ada 0,2 kali 1000. Berarti 200 meter. Di sini ditulis 200 meter persegi. Nah, angka-angka ini nanti yang mengontrol. So, saya harus punya maksimum 200 meter persegi dengan batasan 200 meter persegi, dengan KLB 2000 meter persegi dan batasan KDH 200 meter persegi, maka saya harus bangunnya berapa gitu. Untuk masa jumlah lantainya nanti itu kira-kira kalau diakumulasi bisa menjadi maksimum 2000 meter persegi. Gitu. Jadi misalnya lantai pertamanya mau 500, lantai kedua 2250, lantai ketiga apa misalnya. Misalnya 250 lagi. Jadi total sudah 2000 meter persegi. Oke. Kita akan coba apa ya, melihat beberapa contoh lainnya lagi. Jadi tadi kita sudah ada apa ya, lantai 1000 meter persegi, kemudian kita punya KDB 60%, dan juga KLB-nya 2. Maka kita perlu menghitung misalnya berapa berapa lantai minimum mungkin ya. Kalau kita perlu cari tahu, ini kan sudah diketahui semua. Untuk bisa kita memaksimalkan 200 meter persegi tadi, maka kita punya kita punya 1000. Oke, ini kita punya lahan 1000. Bentar ya. Kita punya lahan 1000. Kemudian KDB-nya 60. KLB-nya 200. Nah, ini kita punya maksimum KLB-nya 2000 meter persegi. Tapi kita juga tidak mau melanggar KDH-nya 200
meter persegi. Jadi kita bisa pakai rumus 600, berarti kan 600 ya, 600 kita bagi 2000 berarti ya. 2000 kan kita punya 600 KDP. Jadi 2000 dibagi 600 sebenarnya. Saya coba hapus yang dari 2000 bagi 600, 3,3 ya. 33 sekian. Jadi kalau kita bulatkan 4. Nah, jadi 4 atau 3. Jadi 3 lantai atau 4 lantai. Tinggal dipilih saja. Jadi minimal itu, ini minimalnya berarti kita bisa dapat ada 4 lantai. Oke. Bisa dipahami nggak caranya di sini? Untuk melakukan menghitung jumlah lantai dari akumulatifnya itu ada 2000. Bisa ditangkap ya? Bisa dipahami, Pak. Oke. Oh, nggak bisa. Saya lanjut dulu. Nah, ini contoh lainnya kalau di permukiman misalnya dia 40 sampai 60, tingginya 1 sampai 2 lantai. Perdagangan agak tinggi, KDB sekian, tingginya 2 sampai 3 lantai. Jangan lupa zona transisi ya. Catatan saya itu jangan lupa zona transisi. Nah, ini ada contoh transisi intensitas gitu ya, yang banyak terjadi di kota-kota gitu. Bukan karena zonasinya salah, tapi memang peralihan intensitasnya itu kasar, saya bilang ya. Jadi kasar. Lalu kasar untuk peralihan intensitasnya. Jadi tiba-tiba tinggi, tiba-tiba padat gitu ya. Jadi dampaknya itu bisa nabrak antara kawasan sebelahnya atau justru mengganggu aktivitasnya. Contoh tadi yang saya bilang, zona komersil dan hunian itu bisa langsung kontrasnya itu cepat banget gitu. Jadi nggak ada transisi intensitas yang mengatur itu. Nah, tadi dampak-dampak yang kita bicara bahwa kalau kita tidak memiliki transisi intensitas, itu bakal ada yang komplain-komplain seperti polusi, kebisingan, parkirnya tumpah lah. Itu kalian bisa banyak lihat di sekitar Tembalang tuh banyak kayak gitu. Akses keluar masuk kendaraan, itu konflik-konflik sosialnya nanti bakal muncul lah. Hanya gara-gara kita tidak memikirkan transisi intensitas tadi. Jadi lalu gimana caranya Pak gitu? Ya pertama ya harus dipikirkan terkait transisi zona-zona yang lantainya mungkin hanya maksimum bisa 1 atau 2 lantai. Kemudian kita turunkan di dokumen itu sebagai penataan ruang, karena kita nggak bisa intervensi di konflik sosial di lapangan, maka kita hanya bisa mengintervensi dokumen penataan ruangnya, karena memang bukan tugas kita juga untuk menyelesaikan persoalan konflik sosial di lapangan begitu ya, kalau kita bekerja sebagai planner. Nah, kalau kamu planner tapi jadi Pak Camat atau jadi Pak Lurah ya mungkin bisa menyelesaikan konflik sosialnya. Tapi kalau kamu sebagai planner gitu ya kita tugasnya gimana caranya mengatur dokumen tata ruangnya dengan
Nah, yang di dekat-dekat buffer tadi, buffer hijau kita naikkan KDH-nya. Ya, naikkan KDH-nya. Kemudian yang keempat itu untuk GSB-nya kita batasi akses-aksesnya gitu ya. Ini penting karena GSB tadi ini biasanya kalau dalam konteks nyata kan itu sirkulasi kendaraan masuk keluar gitu ya. Masuk langsung ke hunian atau trotoar terputus dan juga parkir liar lah itu di bahu jalan. Nah, ini yang perlu kita batasi gitu ya. Nah, kalau saya coba tanya begitu ya, dari keempat strategi di zona komersil ini kira-kira mana yang paling sering gagal kalau kita atur di dunia nyata gitu? Di real life kita ini mana yang paling susah? Atau paling sering gagal lah kalau kita atur? Saya mau ke siapa ya? Mana? Raihan Nadif ada nggak? Hadir Pak. Gimana Raihan? Kalau dari keempat poin ini mana yang mungkin sering gagal kita atur? 4 poin itu yang menaikkan KDH sebagai buffer Pak. Kebanyakan untuk KDH itu nggak ada Pak untuk di kawasan rumah pemukiman atau perdagangan jasanya Pak. Ya, kenapa kegagalan itu bisa terjadi? Udah tepat ya KDH betul, cuman kenapa kegagalan itu bisa terjadi? Karena kebanyakan orang mikir untuk perdagangan jasa itu lebih baik di fullin aja Pak, buat nambah-nambah uang juga Pak. Maksudnya gimana? Terlalu jauh lah kalau dampaknya sampai nambah uang. Ini gimana? Bisa langsung lompat ke cuan gitu kan? Enggak juga. Maksudnya kenapa dia mau nambah? Logikanya kan ya memang betul ujungnya ke uang juga, ke cuan, tapi kenapa gitu? Kenapa kok dia bela-belain ngurangin KDH-nya? Ini Pak, kalau menurut saya untuk menekan biayanya Pak, menekan biaya tinggal lah Pak. Maksudnya gimana tuh? Bahasamu terlalu abstrak. Akan biaya tinggal tuh maksudnya gimana? Nah, ini Pak, karena kan harga lahan tuh tinggi Pak untuk yang dekat dengan komersial. Jadi Ya, masyarakat itu bakal memaksimalkan untuk luasannya Pak. oke. Karena logikanya gimana? Karena harga lahan mahal, Kan jadi dia memaksimalkan. Iya Pak, kalau dari saya. Gimana dampaknya dengan katamu menekan? Oh, itu salah Enggak, Pak saya Pak. dengan logika tadi kan nggak nyambung. Saya salah tadi Pak, untuk menekan itu salah.
Jadi Jadi yang betul, menurut saya tuh Pak, karena kan harga lahan tuh mahal, makanya orang tuh lebih untuk lebih untuk jadi dimaksimalin aja Pak untuk luas lahannya. Jadi luas. sering tidak ada KDH-nya. Ya, ini saya coba sederhanakan bahasamu. Saya nggak tahu bahasamu atau bahasa siapa nih, bahasa AI. Tapi gini, maksud dari bahasa itu adalah bahwa orang kenapa cenderung karena harga lahan mahal kan cenderung memaksimalkan lahannya karena dia mau menyewakan. Itu kalau konteksnya owner pemilik aset lahan. Jadi dia tahu bahwa semakin besar luas bangunan, itu harga sewanya akan lebih mahal kalau ada yang menyewa lapak komersil dia. Sehingga dia korbankanlah KDH. Tapi kalau konteksnya si owner itu mau pakai sendiri gitu ya. Ya kalau kita mau hitung-hitung biaya pembangunan, tentu ya kalau dia bangun seluruh lahan lapak tanah persil dia dengan dia tidak bangun seluruh tapak persil dia, ya apalagi kalau misalnya dia batasi jumlah lantai, ya nggak semahal dia membangun itu semua. Jadi konteksnya itu sebenarnya adalah tadi dia mau memaksimalkan supaya besarnya luas bangunan itu mempengaruhi harga bangunannya kalau mau disewa untuk usaha, untuk ruko, untuk apa. Jadi orientasinya itu ke sana statement tadi itu. Tapi mungkin untuk perspektifnya si owner kalau dia yang mau buka ya tentu tidak gitu. Tapi kalau disewakan ya dia pasti seperti itu. Itu Mas maksud saya. Baik Pak. Nah, apa namanya ya? Kita coba lanjut lagi. Ya ini sudah tadi kalian sudah tahu lah gitu ya bagaimana kita belajar terkait dengan intensitas ke building envelope. Tapi ini saya perlu menekankan satu hal penting dari slide ini bahwa ketika kita belajar bagaimana transisi dari RDTR ke RTBL, kalau kita sudah punya angka intensitas KDB KLB-nya atau sempadannya, maka kan tadi yang dibilang oleh siapa tadi ya, Salwa atau ya Salwa, itu penting kita untuk menggabungkan ke 4 poin tadi ya menjadi building envelope-nya. Jadi batas sederhananya itu kan jadi kita bikin kayak batas kotak imajiner atau batas volume maksimum yang boleh berada dalam sebuah persil gitu. Nah, selain envelope bangunan juga di RTBL itu mengunci ketentuan-ketentuan kayak GSB tadi yang transisi antara ruang private ke ruang publik gitu ya. Dan satu lagi yang kalau memang komersil konteksnya adalah street wall tadi. Street wall ini adalah mengatur bentuk dinding-dinding, biasanya ini kaitannya dengan zona komersil atau kayak area heritage yang memang warisan-warisan budaya, warisan bangunan-bangunan bersejarah, itu street wall-nya harus tetap diatur. Jangan sampai aktivitas advertising, iklan gitu ya, mengganggu gitu ya. Cahaya, udara, keselamatan, ya, berbagai macam hal yang kita bisa atur di street wall-nya. Nah, itu biasanya di segmen-segmen daerah komersil. Nah, kalian perlu sadar akan hal tersebut supaya kalian tahu konteks kita sedang bicara ke 4 komponen ini di koridor atau jenis zona seperti apa. Supaya cukup kontekstual. Oke. Jadi nanti kalau bayangannya misalnya ada satu persil, kita mau bangun building envelope-nya, ya building envelope-nya itu mungkin kita bisa sediakan tidak hanya satu gitu. Bisa jadi dia beberapa alternatif gitu ya, bisa dibangun.
Oke, lanjut. Nah, kita juga harus tahu hubungannya dengan RTH di level kota. Tadi di level RDTR diatur RTH publik minimal berapa, ya. RTH privat kalau diatur minimal berapa. Jadi total minimalnya 30%. Nah, 10% ini kita harus penuhin di RTBL. Nah, ya dipenuhi di RTBL supaya amanah penataan ruangnya itu bisa terjaga, dan tadi dampak-dampak lingkungan yang dibilang oleh Nazira itu bisa tetap kita jaga. Dampak lingkungan, dampak sirkulasi, dampak ke parkir tadi ya, kemudian dampak ke suhu ya, atau ke temperatur misalnya. Itu bisa kita jaga. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok kita capek-capek kok sudah ada 20% di kota, kita tambah lagi 10% di persil kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita capek-capek, wong kota udah kontribusi 20% kok? Publiknya udah kontribusi 20%, ngapain 10% dari privat lagi? Siapa? Najwa hadir nggak? Najwa nggak hadir? Hadir, Pak. Nah, gimana Najwa? Mungkin karena walaupun ada ketentuan 20% itu belum tentu dari publik itu memenuhi 20%, Pak. Sehingga privat itu juga ada ketentuan minimal 10%, sehingga kurang lebih itu realisasinya tidak jauh dari minimal 30%. Nah, itu logika sederhananya. Tapi seandainya gini, saya rubah di skenarionya, 20% ruang publik terpenuhi gitu. Udah pasti nih 20% terpenuhi. Kenapa perlu ada 10% lagi? Untuk pendistribusian yang lebih merata mungkin, Pak. Distribusi yang lebih merata, betul. Nah, satu, apalagi? Itu betul sekali poinnya. Jadi distribusi yang lebih merata. Jadi kalau kita hanya meneralkan di ruang publik, tapi kalau kita lihat secara distribusi ruangnya, itu mungkin dia hanya terpusat di beberapa titik. Tapi kalau ada kontribusi dari masing-masing persil, maka sebarannya itu bisa akan lebih merata begitu. Bagus sekali poinnya Nazwa. Terus apalagi kira-kira? Sebagai resapan air juga, Pak. Ya, itu konteks bagaimana dia berkontribusi kepada dampak lingkungan supaya runoff-nya nggak besar gitu. Bantu aliran tadi. Ada lagi mungkin Nazwa? Terus mungkin untuk pemeliharaan RTH-nya, Pak, jadi tidak dikonsentrasikan untuk publik saja gitu. Maksudnya gimana tuh? Konkretnya gimana? Jadi pemeliharaan RTH itu tidak dibebankan untuk pemerintah saja, tapi privat juga memiliki pemeliharaan RTH sendiri gitu, Pak. Ya, ini itu poin bagus sih. Jadi secara psikologis masyarakat pun dilatih untuk bagaimana bahwa dampak lingkungan di kawasan tekanan dampak lingkungan di kawasan perkotaan akibat lahan terbangun itu begitu tinggi, maka awareness akan ruang terbuka itu dari unit ruang paling kecil, yaitu di ruang coupling atau persilnya masing-masing, itu mindsetnya harus dijaga begitu. Masalahnya kan sekarang itu mindset itu kan banyak, mungkin kalau di generasi kalian, generasi milenial, Gen Z, awareness akan itu ada gitu. Tapi kalau saya pikir di generasi sebelumnya yang memang mereka konteksnya adalah pembangunan gitu ya, itu mungkin berbeda dengan kita yang saat ini sudah sifatnya lebih kontrol gitu ya. Jadi beda nih antara generasi sebelumnya gitu yang memang karena resource-nya lebih banyak dulu, lahan lebih banyak, jadi mereka mindset pembangunannya itu menjadi sangat kuat. Sedangkan saat ini mungkin sudah tidak seperti itu, lahan sudah terbatas, jadi mindset-nya berubah. Thank you, Nazwa.
Nah, yang lebih pentingnya tadi kita bicara dengan dokumen di atasnya gitu. Lalu sekarang kaitannya karena ada dokumen di RTBL. Nah, RTBL ini lalu apa hubungannya dengan PBG gitu. Ya, jadi di PBG inilah yang sebenarnya dokumen-dokumen lebih detail untuk administrasi dalam hal pemeriksaan standar bangunannya gitu ya. Jadi inilah yang menjamin bahwa draft blueprint-nya sudah ada nih, direvisi. Atau misalnya bangunan sudah jadi, ternyata ada pelanggaran-pelanggaran, direvisi, misalnya gitu. Nah, disinilah sebenarnya harapannya PBG-nya ini mengontrol itu gitu ya. Jadi kita bisa dapat perizin-izin itu ketika memang blueprint yang diberikan itu sudah memenuhi semuanya. Nah, memenuhi ITBX, memenuhi zona, memenuhi intensitas, maka baru dapat PBG-nya. Nah, yang sering terjadi kan biasa usulan-usulan bangunan yang mungkin sudah memenuhi KLB gitu ya, dan tinggi maksimum juga sudah memenuhi, tapi misalnya dari wujudnya itu sudah berbeda jauh misalnya. Jadi pada saat real dibangun wujudnya itu beda jauh, itu juga ada kasus kayak gitu. ESB-nya berkurang misalnya gitu ya, nggak ada transisi ke trotoarnya, lalu apalagi misalnya pengaturan street wall-nya tadi, frontage-nya itu ngarahnya harusnya ke depan jadi ngarah ke samping. Beda lah antara gambar dengan bentuknya gitu. Nah, ini yang sering terjadi di lapangan begitu, dan aspek kontrol ini yang memang belum ada kayaknya di Indonesia tuh, kayak gitu tuh belum ada. Sama kayak misal kalau di luar mungkin beberapa negara ini berkembang, negara maju sudah ada gitu. Bahkan sampai kita mau buka restoran saja itu kan dicek ya untuk aspek K3-nya gitu, bagaimana electrical manajemennya, bagaimana plumbing manajemennya gitu ya. Itu dicek supaya untuk menjamin K3-nya sehingga izin usahanya bisa keluar. Kalian bisa lihatlah di berbagai macam berita bagaimana rumitnya mengurus izin usaha di Eropa. Itu sebenarnya bukan mempersulit, tetapi mau menjamin bahwa keselamatan di kawasan komersil yang begitu padat sehingga tidak merugikan usaha-usaha lainnya ketika terjadi hal-hal yang mungkin sifatnya bencana begitu. Kebakaran, konsleting listrik gitu ya, meledak tabung gas, itu kan semua bisa merugikan usaha-usaha lainnya juga, bahkan usaha dia sendiri. Jadi memang proses review PBG itu ya, kalian bisa lihat pada saat proses mereview PBG itu jangan kebanyakan orang itu hanya cek angka-angkanya saja, sudah memenuhi atau belum gitu. Tapi desainnya ini kan harus dikulik gitu, apakah betul sesuai dengan panduan-panduan 4 elemen tadi gitu ya, tidak ada pelanggaran angka-angkanya gitu ya, dan bagaimana tata letaknya begitu ya. Tadi seperti street wall-nya awalnya ngadap jalan, sekarang kok fasadnya jadi ngadap samping misalnya, itu kenapa kok ada perubahan kayak gitu. Nah, itu yang tidak sesuai gambar. Oke. Nah, ini yang saya bilang sebenarnya tadi tugas ya. Ada tugas, tetapi nanti ini kalian bisa lakukan secara mandiri, bukan di kelas, tetapi bisa lakukan di rumah untuk dikumpulkan di drive. Nanti kalian bisa, karena kita tidak di kelas, jadi saya juga agak sulit memantaunya. Kalian bisa kumpulkan di drive, nanti disubmit. Kalian bisa pilih misalnya satu koridor mau komersil atau ada plus batas misalnya dengan hunian, atau misalnya TOD dengan
zona transportasi dengan hunian boleh, atau zona industri dengan hunian udah boleh, misalnya gitu ya. Lalu kalian tentukan kategori intensitas per segmennya, dia di mana rendah, sedang, atau tinggi. Kalian tentukan aja sendiri. Atau mau pakai dokumen RDTR juga boleh. Jadi buka RDTR-nya di kota tersebut, pakai untuk standarnya, isi parameter KDB, KLB-nya berapa, dengan buffer GSB-nya berapa, KDH-nya, lalu kita buat satu sketsa building-nya. Kalian kerja pakai AI juga boleh. Kerja pakai AI untuk sketsanya. Nah, silakan itu. Biar lebih bagus hasilnya. Saran saya mungkin pakai yang bagus tuh notebook LM. Bagus. Kemudian kita bisa tulis 3 aturan RTBL-nya yang mungkin bisa mengunci dampak terkait parkir, akses, frontage, dan juga misalnya crossing line atau penyeberangan dengan aktivitas lain. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Untuk tugasnya clear ya? Oke. Nah, terakhir dari saya terkait dengan materi hari ini, sebelum kita ke quiz, kalian perlu memahami mindset yang harus kalian tanamkan di pikiran kalian bahwa intensitas itu berarti kita bicara volume. Volume ini nanti yang sebenarnya kalau tidak kita kontrol maka ada dampak-dampak yang akan kita rasakan ke sekeliling dari interaksi antara bangunan satu dengan bangunan yang lain, atau volume bangunan satu dengan ruang di luar volume bangunan tadi, mulai dari dampak ekologis, dampak sirkulasi, sampai dengan dampak ke infrastrukturnya. Lalu juga yang kedua, kita perlu melihat hubungan antara RDTR, bukan melihat hubungan ya, membaca komponen penting dari RDTR yang harus kita terjemahkan ke wujud ruangnya di RTBL, mulai dari intensitas, kegiatan yang harus diperbolehkan, sama nama zonanya zona apa saja. Lalu di RTBL kita kunci semuanya 3 komponen RDTR jadi envelope, sempadan, dan ruang-ruang transisi ke ruang publik yang nanti akan dikontrol lewat review PBG. Nah, kita review semua hasil desainnya gitu ya. Hasil desain ke PBG. Sehingga dari PBG baru kita implementasi. Ya. Demikian ya dari saya. Ada yang mau ini dulu tanyakan atau didiskusikan sih? Izin bertanya, Pak. Ya. Itu untuk tugasan tadi dalam bentuk PPT atau gimana, Pak? Dan deadline-nya kapan? PDF saja di-upload di PDF ya, mau berupa PPT ataupun juga sketsa begitu boleh. Satu halaman cukup gitu. Di-upload di Drive, di laci saya kasih drive-nya, kalian submit di ini. Panduan tuh hari apa sih? Rabu ya. Ya, kalian submit di hari Rabunya sebelum perkuliahan. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sama tadi ada satu. Ya, gimana? Evlana gimana? Pak, tadi saya kendala dalam absennya. Nadia Revalina kayaknya. Ya. Oke. Terima kasih, Pak.
Itu ya, jadi nanti tugas-tugasnya tolong di selesaikan. Kita ketemu lagi minggu depan di hari Rabu. Kita kuis dulu sekarang.